Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa yang tersembunyi di kaki pegunungan dan dikelilingi hutan rimba bernama Alas Kendaga, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Ia dikenal sebagai pemuda yatim piatu yang tinggal di sebuah gubuk tua peninggalan orang tuanya. Meski hidup miskin, Arya dikenal ramah dan ringan tangan. Setiap pagi, ia membantu warga desa mengangkat air dari sungai, memotong kayu bakar atau mengusir hewan liar yang sering masuk ke ladang. Namun di balik senyumannya, Arya menyimpan duka mendalam. Ia sering berbicara sendiri saat malam tiba, menatap langit dengan tatapan kosong. Ia percaya bahwa takdir telah berlaku tidak adil padanya, mengambil keluarganya dalam kebakaran besar 5 tahun lalu. Suatu hari, saat Arya sedang mencari kayu di dalam hutan, ia mendengar suara rintihan lemah dari balik semak. Dengan hati-hati, ia mendekat, lalu menemukan seorang nenek tua yang terbaring lemas di tanah. Bajunya compang-camping dan wajahnya penuh keriput. Tubuhnya gemetar menahan dingin. "Nak, tolong aku. Air," bisik si nenek. Arya tanpa ragu menggendongnya dan membawanya ke mata air kecil yang biasa ia gunakan. Ia merawat nenek itu dengan penuh kasih, membalut kakinya yang luka, dan bahkan rela memberikan sisa makan siangnya. Beberapa hari kemudian, nenek itu sembuh, dan sebelum pergi, ia berkata, "Kau pemuda baik, Arya, tapi ingat, jangan pernah melanggar aturan hutan. Di balik keindahan hutan ini, tersembunyi kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia." Arya hanya tersenyum dan mengangguk. Beberapa hari setelah kejadian itu, Arya menemukan seekor burung kecil yang terjerat di antara akar pohon besar yang sangat tua. Ia melepaskan burung itu dengan hati-hati. Namun tanpa ia sadari, burung tersebut adalah penjaga pohon keramat yang tak boleh disentuh. Pohon itu adalah tempat bersemayamnya roh leluhur hutan. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin berhembus kencang. Suara gemuruh mengguncang bumi. Dari balik pepohonan muncul kabut tebal dan suara seruan mistis. Manusia yang melanggar akan menerima hukuman kekal. Paku. Kakinya tak bisa bergerak. Dari balik kabut, sosok nenek tua yang dulu ia tolong muncul kembali. Namun kini, matanya menyala merah. Bukan lagi sebagai nenek lemah, melainkan sebagai makhluk gaib yang menjaga hutan. "Arya, kebaikanmu diuji, tapi kau telah menyentuh yang terlarang, dan untuk itu kau akan menanggung kutukan." Dalam sekejap, tubuh Arya mulai berubah. Kuku-kukunya memanjang, kulitnya ditumbuhi bulu hitam lebat. Suara rintihannya berubah menjadi rauman pilu. Ia telah menjadi seekor kera besar berjalan dengan 4 kaki, namun tetap menyimpan hati manusia di dalamnya. Ia berlari ke dalam hutan, menangis dalam diam. Tak ada satupun yang bisa ia ajak bicara. Tak ada satupun yang bisa memahami jerit hatinya. Ia kini makhluk yang asing, dikutuk menjadi binatang, terpisah dari dunia manusia, dan hanya bisa kembali jika cinta sejatinya mau menerimanya tanpa syarat. Malam demi malam ia habiskan di puncak pohon tertinggi, memandangi desa dari kejauhan. Ia ingin pulang, ia ingin kembali menjadi Arya. Namun dunia manusia tidak akan pernah menyambutnya lagi. Waktu berlalu. Musim panen berganti musim paceklik. Namun satu hal tetap sama. Ketakutan warga desa terhadap sosok kera besar berbulu hitam yang sering terlihat di tepian hutan. Kera itu tak pernah menyerang, tapi selalu hadir saat malam tiba, memantau dari kejauhan, berdiri di balik bayang pohon, atau meninggalkan jejak kaki besar di lumpur. Desas-desus menyebar cepat. Ada yang bilang kera itu jelmaan iblis. Ada pula yang percaya bahwa itu adalah kutukan dari roh hutan yang murka karena ulah manusia. Suara genderang malam mulai dipukul setiap tengah malam. Obor dinyalakan. Warga berjaga. Kepala desa mengadakan musyawarah dan membentuk pasukan pemburu. Jika kita membiarkan makhluk itu,
Ia akan mengancam anak-anak dan istri kita. Kita harus bertindak sebelum terlambat, seru kepala desa. Malam demi malam, para lelaki dewasa menyusuri hutan. Mereka membawa senjata, jerat, dan panah beracun. Mereka menebas semak, membakar ilalang, dan memasang perangkap. Mereka tak tahu bahwa kera itu hanya duduk di atas pohon, menyaksikan mereka dengan mata sedih, mata manusia. Di tempat lain, di dalam rumah panggung di ujung desa, tinggal seorang gadis muda bernama Melati. Ia adalah putri satu-satunya kepala desa. Berbeda dari kebanyakan warga, Melati tidak percaya kera itu berbahaya. Ia sering melihat sosok itu dari kejauhan ketika ia mencari dedaunan obat untuk ibunya yang sakit-sakitan. Ia tak pernah merasa takut, malah hatinya terasa tenang saat melihat mata kera itu. Ada luka dalam yang tertahan di sana. Suatu sore, Melati nekat masuk ke dalam hutan sendirian, membawa keranjang berisi dedaunan dan buah-buahan. Di tengah perjalanan, ia terjatuh karena licinnya tanah dan kakinya terkilir. Hari mulai gelap. Ia panik, tak mampu berjalan kembali. Lalu, muncul sosok besar dari balik kabut kera hitam itu. Melati gemetar, tapi kera itu tak menyerang. Ia justru mendekat pelan, mengambil daun besar dan menutup luka di kaki Melati. Ia bahkan mematahkan ranting dan membuat semacam penyangga untuk hatinya. Melati menatapnya dengan heran, dan untuk pertama kalinya, ia berani berkata, "Siapa kamu? Kenapa kau tidak menyakitiku?" Kera itu hanya memandangi Melati dengan mata lembut. Di ujung mata kera itu ada air mata. Sejak hari itu Melati sering kembali ke hutan. Diam-diam, ia membawa makanan. Ia duduk dan berbicara kepada sang kera seolah sedang berbicara dengan manusia. "Aku merasa kau bukan makhluk biasa. Tatapanmu seperti menanggung banyak cerita." Dan malam demi malam, hubungan yang tak biasa itu tumbuh menjadi ikatan dalam diam. Melati mulai bermimpi tentang masa lalu kera itu. Dalam mimpinya ia melihat seorang pemuda yang baik lalu dikutuk menjadi binatang. Namun kebersamaan mereka tak bisa disembunyikan lama. Suatu malam, salah satu pemburu melihat Melati duduk di atas batu dan kera itu duduk hanya beberapa meter di sampingnya. Melati tertawa kecil sedangkan kera itu seperti mengangguk perlahan. Kabar itu meledak. Warga desa geger, kepala desa murka. "Anakku bersekutu dengan makhluk kutukan. Tidak bisa, dia harus disadarkan," teriaknya. Melati dikurung di rumah, dijaga oleh 4 orang lelaki. Kepala desa menyusun rencana besar, menjadikan Melati sebagai umpan untuk memancing si kera, lalu membunuhnya di hadapan seluruh warga. Siang malam yang menentukan pun tiba. Melati dibawa ke tengah lapangan terbuka di pinggir hutan. Ia diikat di tiang kayu, pura-pura dipukuli agar terdengar oleh si kera. Beberapa pemburu bersiap dengan busur dan tombak beracun. Mereka menunggu dalam senyap, mata mereka tajam mengintai hutan gelap. Tiba-tiba, terdengar raungan dari dalam hutan. Kera itu datang. Berlari menerobos kabut dengan raungan penuh amarah dan rasa sakit. Matanya tertuju hanya pada satu sosok, Melati. Panah dilepaskan, tombak dilempar, tapi sang kera melompat, menghindar, dan dalam satu lompatan besar memeluk Melati, menjadikannya tameng dari serangan. Ia tidak membalas. Ia hanya melindungi. Melati berteriak, "Jangan! Hentikan, dia bukan musuh kita." Seketika langit berubah. Kilatan cahaya menyambar tiang kayu. Angin berputar kencang. Jeritan warga menggema. Tubuh sang kera memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Melati menatapnya dengan berlinang air mata. "Aku tahu siapa kamu sekarang." Dan di hadapan seluruh warga desa, makhluk itu perlahan berubah. Bulu-bulu hitamnya luruh, lengannya memendek. Wajahnya kembali menjadi wajah manusia.
Arya telah kembali. Hening. Semua mata terpaku. Tak satu pun warga desa bergerak. Kabut yang menyelimuti perlahan menipis, menyisakan cahaya senja keemasan yang jatuh di wajah lelaki muda tampan yang kini berdiri di hadapan mereka, masih memeluk Melati yang masih menangis dalam dekapannya. Tubuh Arya berdiri tegak, bajunya robek, tubuhnya dipenuhi luka bekas tombak dan panah. Tapi sorot matanya jernih, manusia seutuhnya. Semua terdiam, terperangah antara takut, kagum, dan tak percaya. Kepala desa yang baru saja menyaksikan bagaimana kera kutukan itu berubah menjadi seorang lelaki tampan, tergagap. Tangannya yang memegang tombak bergetar. Siapa kau?" Arya perlahan melepaskan pelukannya dari Melati dan menatap lurus ke arah ayahnya. "Namaku Arya. Aku dulu salah satu warga desa ini. 5 tahun lalu, aku dikutuk oleh penjaga hutan karena tanpa sengaja melanggar batas suci. Sejak itu, aku hidup sendiri dalam bentuk seekor kera." Ia menunduk sejenak. "Aku tidak bermaksud melukai siapapun. Aku hanya ingin kembali menjadi manusia. Tapi aku tahu itu tak mungkin sampai aku bertemu dia." Ia memandang Melati penuh haru. Gadis itu tersenyum, matanya masih basah. "Cinta sejatinya telah membebaskanku." Para warga masih bingung. Ada yang mulai menangis, ada yang berlutut. Suara-suara kecil mulai terdengar. "Dia bukan monster. Dia tak pernah menyerang. Dia hanya ingin dicintai." Kepala desa terdiam, lalu menatap anak perempuannya. Melati berdiri anggun, tanpa rasa takut, menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, aku mencintainya. Dalam wujud apapun, kau boleh memaksaku untuk menjauh, tapi hati ini sudah memilih." Hening kembali menyelimuti. Lalu, dari arah hutan, suara burung-burung mulai berkicau. Angin semilir mengusap dedaunan, dan dari balik pepohonan, muncullah nenek tua yang dahulu pernah menampakkan diri pada Arya. Kini memakai jubah putih, wajahnya bersinar lembut. Ia tersenyum. Cinta yang tulus tak bisa dibendung oleh bentuk tubuh, rupa, ataupun takdir. Kau, Arya, telah lulus dari ujian terberat manusia, menerima dan memberi cinta tanpa syarat. Ia mengangkat tangannya, dan dari langit turun cahaya emas lembut, menyelimuti Arya dan Melati. Suara halusnya terdengar. "Sejak malam ini, tidak akan ada lagi kutukan. Tidak akan ada lagi perburuan. Yang ada hanyalah kisah tentang dua hati yang saling menemukan di balik kegelapan." Nenek itu lalu perlahan menghilang bersama cahaya yang memudar. Hari-hari berikutnya, Arya diterima kembali oleh warga. Ia menjadi penghubung antara manusia dan hutan. Tak ada lagi pohon yang ditebang sembarangan. Tak ada lagi perangkap yang dipasang di dalam hutan. Desa pun menjadi makmur. Melati dan Arya menikah dalam upacara sederhana namun penuh haru. Warga berkumpul, tertawa, menangis, dan menyanyikan lagu-lagu lama yang dulunya digunakan untuk menyambut musim panen. Di malam pernikahan itu, saat bintang-bintang memenuhi langit, Arya berdiri di tepi hutan bersama Melati di sampingnya. Ia menatap lebatnya pepohonan dengan senyum kecil. "Dulu, tempat ini adalah penjaraku," katanya pelan. Melati menggenggam tangannya. "Sekarang, itu adalah saksi cinta kita."